Selamat malam. Iya. Assalamualaikum Mbak Emil. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Iya. sehat. Keluarga juga sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini, ini Bu, apa namanya? Butuh waktu sebentar ini Bu, boleh? Oke, Mm-mm-mm. gimana? Ini kan ini kebetulan ada tugas nih Bu, tugas CGP untuk Mm-mm. mewawancara Iya, beberapa kepala sekolah. Jadi terkait dengan iya. praktek pengambilan keputusan. Jadi mungkin Ah, 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 saya ah. akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Boleh ya Bu ya? Mm-mm, mm-mm. Eh, ya, Silakan, ya. silakan. Jadi begini Boleh. Bu, ya selama Bu Rosa ya menjadi kepala Mm-mm. sekolah SMP 1 Satap Balik Bukit ya Bu ya, SMP Negeri Satap Iya. 1 Balik Bukit. Adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema gitu dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Mm-mm. Ibu menceritakan sedikit gitu, serta gimana sih cara penyelesaian dari masalah tersebut? Seperti itu Ibu. Oke. Iya, Mm-mm. ya. Jadi sebenarnya kalau masalah itu setiap hari pasti ada ya. Jadi nggak pernah istirahat dari masalah, baik itu yang masalah biasa atau Mm-mm. yang perlu penanganan khusus gitu kan ya. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu gitu kan yang terbaru nih ya, masalahnya yang menurut saya mungkin ada sedikit dilema gitu loh untuk menghadapinya. Bukan sedikit ya, Banyak. agak dilema besar ya Heeh. gitu. Jadi Mm-mm. kasusnya dengan siswa kita Mm-mm. itu perempuan kelas 8 kan dia mau naik kelas 9 nih kan. Jadi ternyata kecelakaan. Ya maaf Mm-mm. ngomongnya itu Mm-mm. Dalam tanda eh, petik ya. hamil gitu ya. Mm-mm. Nah, si anak ini pintar, tapi kondisinya ya seperti itu. Nah, Mm-mm. kita tahu ya Bu ya, secara aturan, Mm-mm. secara hukum itu kan nggak bisa sekolah lagi dia. Iya, betul. Sekolah nggak bisa terima. Itu secara aturan bukan hanya di Satap itu, tapi di mana-mana saya rasa seperti Iya, itu. iya. Nah, jadi kemudian beberapa waktu anak tersebut off dari sekolahnya kan, dia tidak Mm-mm. masuk sekolah. Mm-mm. Nah, terus tiba-tiba ketika Mm-mm. semester mulai kelas Mm-mm. 9. Nah, orang tuanya ini mengusulkan bagaimana anaknya lo ingin Mm-mm. ikut ujian juga kan. Nah, jadi dari pihak sekolah itu saya memutuskan, oke kita bantu anak ini karena memang anaknya selama ini Mm-mm. baik-baik sih kelakuannya ya kalau kita lihat sehari-harinya gitu kan. Mm-mm. Kemudian dia juga rajin dan pintar anaknya. Mm-mm. Ya, cuman hanya itulah kekurangannya kan. Mm-mm. Nah, jadi kebijakan sekolah adalah Iya, iya. oke anak itu kita kasih ujian tapi tidak di sekolah supaya tidak Mm-mm. mengganggu teman-temannya gitu kan. Iya. Guru mengantar soal ke rumah anak tersebut, Mm-mm. kemudian nanti soalnya dibawa lagi dan diperiksa, dikoreksi Mm-mm. seperti halnya teman-temannya yang lain dan dikeluarkan rapornya. Ternyata dari nilainya anak tersebut bisa naik kelas. Iya. Nah, itu bantuan kita Mm-mm. gitu kan. Nah, kemudian orang tua ini masih meminta anaknya untuk sekolah di kelas 9 gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, saya tegas bilang, Bapak, Mm-mm. secara aturan sekolah kita ini nggak bisa menerima anak yang sudah berkeluarga. Iya. Dan lagi saya harus menjaga teman-temannya yang berapa puluh itu, gitu Iya. kan. Iya, betul. Apa kata mereka kalau misalnya anak ini tetap di sekolah, gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya saya kasih solusi, kan. Bapak, anak ini harus sekolah. Memang saya pun mengharuskan anak itu sekolah, Mm-mm. pendidikannya Iya, tetap lanjut. betul. Tapi cari sekolah yang bisa mengakomodasi untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Iya. Salah satunya adalah di eh, S- Satuan Pendidikan Luar Sekolah, SLB. yaitu kita punya SKB Oh, gitu iya, kan. iya.
Nah, di Lampung Barat. Nah, saya tunjukkan di situ bisa ke paket B. Nah, hanya saja orang tuanya ini masih ragu Oh kan, gitu. masih ragu bahkan mereka masih mencari sekolah SMP gitu. Rencananya mau disekolahkan di daerah lain, di Iya, iya, luar iya. daerah kita supaya nggak ketahuan gitu kan. Nah, jadi tapi waktu itu saya posisinya sedang umroh ya, sedang tidak ada di tempat. Jadi orang tuanya minta ketemu sama saya kalau saya sudah pulang gitu kan. Iya, iya. Nah ini beberapa hari saya udah pulang, belum datang sih orang tuanya gitu kan. Nah mereka minta dikeluarkan surat untuk pindah ke SMP di daerah lain gitu. Nah itu dilemanya ya seperti itu. Kalau saya keluarkan surat mungkin mereka nggak tahu ya Iya. daerah sana bahwa anak itu kondisinya seperti itu. Iya. Nah tapi di satu sisi kita membohongi kan. Iya. Nah membohongi gitu. Terus di sisi lain kalau saya nggak keluarkan suratnya kayak mana pendidikan anak ini gitu kan. Iya. Nah jadi itu dilema gitu kan bagi sekolah gitu. Nah, hanya saja ya sekolah berinisiatif mengeluarkan surat bahwa anak tersebut dimutasikan gitu. Nanti terserah dengan orang tua gitu kan. Mau dibawa kemana, mau dia ke SKB kita siap, mau dia ke SMP lain dengan pertimbangan-pertimbangan masa depannya gitu kan. Saya lebih cenderung untuk menyelamatkan masa depannya. Seperti itu. Wah, itu keputusan yang sangat apa ya bijaksana ya Bu ya. Dan itu kita iya betul apa kita kan hanya memberikan arahan, memberikan gambaran, memberikan solusi gitu. Ya betul Bu, kalau saya sih memang sangat setuju gitu. Keputusan bijaksana yang Bu Rosa ambil. Nah, jadi begini Bu. Nah, dalam modul yang saya pelajari dalam program CGP itu ada 2 jenis dilema nih Bu, yaitu dilema etika yang dimana merupakan kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu nih ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul? Yang mana apakah dia termasuk apa ya dilema etika atau bujukan moral kira-kira Bu? Oh, jadi seperti ini ya kalau dilema etika tadi benar lawan benar ya. Kalau bujukan moral berarti ada benar lawan salah. Berarti kalau dia bujukan moral itu berarti ada salah satu pelanggaran mungkin ya. Iya. Nah, jadi kalau dalam dilema etika itu dia cenderung tidak ada pelanggarannya gitu kan. Iya, betul. Tapi semuanya benar. Hanya saja ketika salah satu sisinya itu ya bertentangan gitu kan. Bertentangan itu kalau dilema etika ya. Nah, jadi saya menganalisisnya ya seperti itu saja, Bu. Ketika dia ada kebenaran lawan kesalahan ya, artinya ada sesuatu yang dilanggar. Ya, itulah dia yang bujukan moral gitu. Tapi seandainya tidak ada yang dilanggar tapi bertentangan gitu, itulah dilema etika gitu. Begitulah saya mengidentifikasinya gitu. Ya, jadi menurut Ibu bahwasanya benar ya itu sangat sangat signifikan kalau melihat dari kasus yang tadi Ibu sampaikan itu masuk ke dalam bujukan moral ya Bu ya, karena memang dia masuk ke dalam ranah pelanggaran hukum kalau secara kalau kita mempertahankan di sekolah, karena itu juga kan ada kesalahan. Nah itu tadi selama ini ya menurut Ibu bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama kasus-kasus yang tadi ya yang sama-sama punya kepentingan lah atau punya nilai-nilai kebaikan seperti itu. Menurut Ibu yang mana gitu? Bagaimana Ibu menjalankan keputusan tadi? Iya. Jadi keputusan itu
diambil dengan penuh pertimbangan Iya, iya, tentunya. iya. Dan keputusan Mm-mm. itu kadang-kadang tidak dengan saya sendiri gitu kan. Iya, iya, betul. Tapi saya juga harus bertanya kepada rekan saya, ada Mm-mm. wakil kan ya. Mm-mm. Kemudian saya juga harus melakukan apa Mm-mm. musyawarah mungkin dengan orang tua siswa Mm-mm. dan dengan siswanya itu sendiri ya. Iya, iya. Nah, kemudian setelah itu ya kita harus mempertimbangkan sisi negatif, sisi positifnya sebuah keputusan itu. Oh, oh. Dan satu hal yang perlu di dipahami itu bahwa keputusan apa yang kita ambil itu kalau bisa jangan sampai menghambat masa depan siswa. Iya. Tuh, Bu. Ya, berarti benar ya, Bu, ya. Karena memang nilai kewajiban yang utama yang kita junjung ya, Bu, ya. Bagaimana membuat anak Ah, itu tetap berada pada posisi dia tetap mendapatkan haknya untuk sekolah iya, gitu ya. iya Dan betul. secara Seperti itu. kemanusiaan kita juga kan sebagai keibuan kita, Bu, ya. Kita juga pengen Iya, anak ini ya artinya tidak putus begitu saja dengan adanya musibah yang dialami seperti itu. Nah, satu lagi, iya. Bu, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu biasakan lakukan dalam menyelesaikan masalah ini tadi itu? Mm-mm. Ya, Strateginya. Ya itu tadi ya sudah disampaikan. ya, ya. Komunik Jadi heeh. pertama itu kita pahami dulu lah langkahnya, Para masalahnya apa mhm, gitu kan. Kita mhm, harus benar-benar menyelami gitu masalahnya apa gitu kan, penyebabnya apa gitu dan heeh, mencari akar-akarnya apa. Masih bisakah itu diperbaiki kan? mhm, Terus mhm. tindakan bijak apa yang harus kita Ambil, lakukan gitu mhm, kan, musyawarah dulu. Baru mhm, kita sampai pada ujungnya yaitu keputusannya apa nih gitu kan ya. mhm, Nah, kira-kira keputusannya itu akan seperti apa? Pokoknya mhm. sebisa mungkin kita itu mengambil keputusan yang menguntungkan semua ya. Iya, iya, iya. Menguntungkan siswa dari segi masa depannya gitu Mhm, kan. mhm. Juga bagi sekolah gitu kan. Oke. Nah, sekolah kita ini berupaya supaya semua anak itu mendapatkan hak pendidikannya itu tanpa terkecuali. Jadi anak yang mut-mutan pun gitu kan Mhm, kita ajak untuk musyawarah. Kenapa sih seperti itu gitu loh? Nah, karena kita yakin gitu loh bahwa kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru gitu kan, kita harus mengajak siswa itu untuk eh, melakukan pendidikannya gitu kan. mhm, Jadi mhm. kalau ada yang masih malas, masih ini ya biasanya itu ya kita kasih pengertian gitu kan. Jadi Iya, nggak tiba-tiba dia udah sekian hari nggak masuk gitu kan coret gitu kan. iya, Nggak iya, seperti itu. betul. Jadi Ap nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita berusaha sedapat mungkin anak itu mendapatkan pendidikannya itu iya, gitu. iya. Oh, masya Allah ya, Bu, ya. Eee, sekali lagi, Bu, ada nggak sih hal-hal yang menurut Ibu anggap efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tadi itu yang Ibu sampaikan tadi? Yang Heeh, hal-hal yang efektif misalnya, eee, itu tadi ya, tadi apakah komunikasi dengan berapa pihak, dengan orang tua itu merupakan suatu keputusan yang memang harus dilakukan untuk keefektifan suatu keputusan gitu loh, Bu. iya. Heeh, Jadi banyak sekali ya. mhm, Jadi hal yang efektif itu ya memang itu tadi ya. iya, iya, Musyawarah itu tadilah ya. mhm, ya, Musyawarah itu sangat penting dan nggak bisa dilepaskan mhm, itu. mhm, Jadi sehari-hari kita dalam pengambilan keputusan itu mhm, penuh dengan perenungan, Bu, penuh dengan mhm, mhm, iya pertimbangan dan betul, juga musyawarah. mhm, Musyawarah itulah hal paling efektif ya kalau menurut saya itu kan. iya Karena betul, dari situ timbul masukan-masukan yang baik gitu kan dari mhm, musyawarah itu. Kemudian ada gagasan-gagasan dalam musyawarah iya, tersebut gitu. Dan kita juga bisa bicara dari hati ke hati, baik pendapatan, sesama teman ataupun kepada orang tua atau siswa itu sendiri oh iya, gitu iya, kan. Kita bisa bicara dari hati ke hati itu, mhm, dari hati ke hati itu
efektif sekali Iya, gitu betul betul dalam betul. pengambilan keputusan Mm-mm. gitu. Artinya kita tidak hanya mengerti orang itu dari luar Mm-mm. gitu kan, tapi kita pun mengerti mereka secara batinnya gitu loh. Kita sentuh secara batinnya Mm-mm. apa sih masalahmu gitu kan. Iya, iya. Seperti itu. Eh, Nah, pasti ada tantangan dong Bu ya dalam mengambil suatu keputusan. Kira-kira tantangan apa Bu yang selama ini yang Ibu hadapi saat oh apa sih ya, memutuskan anak ini eh, untuk dimutasi, terus atau bahkan melanjutkan tetap boleh deh ujian tapi diantar ke sekolah, tadi diantar ke uh-uh. rumahnya gitu-gitu. Kira-kira tantangan Ya, seperti apa yang Ibu hadapi saat itu? ya, ya Hmm. tantangannya banyak sekali. Yang Hmm. terutama itu kita kadang-kadang harus mengabaikan aturan Hmm. loh, Ya, gitu ya, ya. kan. Kita sudah buat gitu rank aturannya seperti ini, tapi ada kalanya oh nggak bisa loh itu diberlakukan. Oh Kalau gitu. saya berlakukan anak ini nggak bisa ikut ujian gitu kan. Hmm. Nah, sekolah kan sudah memberlakukan anak itu sudah keluar gitu kan ya, Iya, karena iya. kondisinya seperti itu. Tapi saya harus abaikan dulu itu gitu kan. Hmm. Kenapa? Ini anak saya kasih dulu ujian gitu kan, demi Iya. apa, demi masa depannya gitu kan. Hmm. Nah, itu tantangan loh gitu kan. Di satu sisi saya mau seperti itu, di sisi lain saya agak was-was gitu kan ya, Iya, iya, iya. namanya itu kita melanggar gitu kan. Iya, iya, Ya iya. agak Hmm, was-was, betul. cuman dalam hati oh ini demi masa depan gitu. Hmm. Dan kita di situ jelas kita udah mengabaikan keobjektifan kan, kita Hmm. udah nggak objektif gitu Iya, iya, iya. dalam situasi Dalam tersebut situasi gitu kan. itu. Nah, namun ya kita kan manusia ya, Hmm. kita lebih banyak berpikir tentang kemanusiaannya daripada berpikir kalau kita harus objektif bener, kaku nanti Hmm. Bu. Iya, betul betul. Semua nggak Heeh. bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa Hmm. nanti kalau objektif bener kan. Iya, Nah, jadi mau objektif itu tantangan itu. iya. Nah, itu tantangan terbesar. Kemudian untuk kadang-kadang menyampingkan aturan itu juga tantangan Tantangan gitu. ya, Itu betul. luar biasa. Mm-mm. Baik Ibu, apakah itu apa Ibu memiliki sebuah aturan mungkin atau Mm-mm. jadwal tertentu dalam menyelesaikan Mm-mm. sebuah masalah itu tadi ya? Maksudnya apakah Ibu itu langsung menyelesaikan suatu masalah itu di tempat atau Uh-uh. terjadwal gitu? Apa Iya. untuk menyelesaikannya atau mungkin Ibu bisa memiliki prosedur tertentu gitu dalam penyelesaian. Kalau tadi disampaikan Mm-mm. kayaknya prosedurnya kayaknya ada satu prosedur gitu ya Bu ya yang dihadapi. Heeh. Iya. Jadi tergantung dengan masalahnya, Bu. Oh, iya, iya, iya. Kalau masalahnya ternyata yang ringan-ringan Mhm. saja, selesai dalam sehari dengan Mhm. kita sendiri ya, Heeh. itu langsung, ngapain Iya, kita iya. tunggu ya. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut masa depan Mhm. gitu, Mhm. itu kan nggak bisa kita tiba-tiba Mhm. ambil keputusan gitu loh. Ya Mhm. seperti tadi ya, eh, untuk memutuskan oh anaknya oke lah kita kasih ini gitu Mhm. kan, itu kan dalam beberapa Waktu hari ya, artinya pertimbangannya terjadwal ya Bu untuk ya. seperti itu. Iya, Mhm. jadi baru diambil keputusan gitu, baru Iya. kita berani gitu. Dan Oke. itu pun ada prosedurnya, nggak bisa saya sendiri kan. Yo, ya artinya ada Iya, seseorang itu yang selama ini iya, membantu gitu ya, membantu untuk kita iya, dalam mengambil sebuah keputusan itu ya, Bu ya. Heeh. iya betul. Jadi saya punya wakil, ada berapa Iya. wakil gitu kan, ada bapak ibu guru gitu kan. Mhm. Nah, saya rembuk dulu dengan mereka gitu kan ya. Iya, iya, Ini iya. anak Mhm. kondisinya seperti ini kita sudah tahu gitu kan. Hanya saja kita perlu mengedepankan sisi kemanusiaan Mhm. kita. Iya, iya, iya. Bagaimana kalau anak ini kita buat naik kelas dulu gitu kan. Mhm. Iya, Kita buat betul. naik kelas, untuk selanjutnya ya dia silakan, Mhm. kalau pindah kan dia udah naik kelas enak tuh. Iya. Nah, iya. Nah, jadi di situ ada musyawarah dulu. Nah, jadi perlu ada melibatkan guru di situ. Mhm. Iya, iya. Wakil kepala sekolah juga melibatkan orang tuanya di situ. Mhm. Iya, iya. Satu lagi ya, Bu ya. Iya, Pertanyaan oke. satu lagi.
terakhir ini kayaknya, Bu. Oke. Ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi gitu ya, Heeh. pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu, Mm-mm. eee, dalam masalah yang ditimbulkan terkait dengan masalah yang tadi Ibu sampaikan gitu? Iya. Mhm. Jadi eh, salah satu pembelajaran ya, berarti ya Bu ya. Nah iya betul, Pembelajaran heeh. dari setiap keputusan itu. Yang pertama bahwa mengambil keputusan itu harus berani. Iya iya iya. Iya, harus berani. Jadi berani itu berani mempertanggungjawabkan. Berani Nah, menerima kadang-kadang resiko. iya, Heeh. berani ngambil resiko dan kadang-kadang kita harus berani aturan kita harus tabrak gitu Mhm kan. Nah, mhm. itu harus seperti itu. Yang pertama harus seperti itu, harus berani. Nah, Mhm. yang kedua kali segala keputusan itu memiliki dampak tentunya. Iya, Nah, dampaknya betul. itu kan yang harus kita pikirkan. Iya Jangan sampai dampak itu memiliki sisi negatif iya. ya atau Mhm. apa kerugian gitu kan bagi siswa atau bagi siapapun gitu. Jadi dalam mengambil keputusan pun harus kita mengedepankan sisi kemanusiaan di Mhm. situ. Iya iya. Itu yang saya pegang teguh ya Bu ya. Mhm. Jadi kita ngambil keputusan walaupun kita tegas tapi sisi kemanusiaan kita harus ada Tetap gitu. jalan ya. Jangan Mhm. sampai gitu kan kita merugikan orang lain dengan keputusan kita. Mhm. Kecuali untuk kasus-kasus yang memang nggak bisa lagi ditolong misalnya Iya. karena sikapnya memang sudah berlebihan kesalahannya gitu kan. Mhm. Nah, itu mungkin ada gitu yang nggak bisa ditolerir. Iya Nah, iya. tapi kalau yang masih bisa ditolerir sedapat mungkin gitu kan, Iya kita iya. harus mentolerir itu Oke. dengan sisi kemanusiaan itu Mhm. tadi. Iya, Masya Gitu, Allah. Bu. Banyak sekali belajarnya, Bu, ya. Malam ini saya banyak belajar dari Bu Rosa atas kebijaksanaan dalam mengambil Heeh, keputusan, berbagai macam iya, pertimbangan. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktu sebagai oke. narasumber untuk wawancara kami. Mohon maaf ya Bu ya Heeh, atas waktu iya, keluarganya mungkin untuk malam ini dengan iya. dengan Terima anak kasih atas gadis. kepercayaannya, Bu Mhm, Emil. oh iya Ibu. Semoga sukses CGP-nya. Amin. Iya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat Iya. malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Gimana keluarga sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ini mohon maaf ini Pak, ganggu Ya. waktunya sebentar. Pagi-pagi sudah berkunjung ke Pak. Jadi Iya. Bapak di atas saja nggak apa-apa Pak. Ya loh, Assalamualaikum. Jadi gini Pak, ini kan kebetulan ada tugas Pak. Kami Iya. sedang melakukan apa sih namanya pendidikan JGT. Insya Allah bulan Desember itu berakhir.
antara beberapa kepala sekolah terkait dengan bagaimana sih praktik pengambilan keputusan. Jadi mungkin saya izin Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Dua Kanti, ada nggak sih suatu masalah yang bikin Bapak ya selaku Bapak pemimpin itu menghadapi suatu masalah yang menimbulkan dilema? Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit sekaligus ya bagaimana sih pemecahan terhadap masalah itu. Jadi begini ya Mir, kemarin kita cari contoh yang kemarin aja yang baru ya, masalah PPDB. Sementara di sekolah saya itu kan hanya mendapat siswa yang sedikit, nah, sementara guru yang sudah ada itu sudah banyak, baik itu guru PNS maupun PNS-nya. Nah, jadi itu menjadi dilema buat saya karena kalau siswanya sedikit, jamnya juga sedikit. Nah, sementara tenaga pengajarnya sudah banyak. Jadi itu mungkin yang menjadi dilema bagi saya. Jadi apa Pak kira-kira keputusan yang Bapak ambil di dalam menghadapi dilema yang tadi ya, kondisi gurunya banyak yang baru masuk ya Pak ya, yang negeri, terus dengan kondisi ya siswanya mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi keputusan yang saya ambil karena memang kenyataannya sudah seperti itu, ya otomatis yang pertama saya mengutamakan yang PNS yang dilihatkan. Kemudian saya baru memberikan jam kepada guru PTK, guru dan PNS. Itu pun juga melalui konsultasi dengan dan juga dikonsultasikan dengan guru-guru PTK yang lain, sehingga pada akhirnya guru-guru yang non PNS atau PTK itu mereka mendapat jam sedikit antara 6 sampai 8 jam per minggu. Wah, itu keputusan sangat bijak ya Pak ya, sangat sautik sekali gitu. Dan jadi begini Pak, di dalam modul yang saya pelajari itu kan kita belajar tentang ada dua jenis dilema Pak, dilema etika dan dilema etika itu dilema lawan benar lawan benar. Sedangkan itu adalah bukan moral itu benar lawan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus yang tadi Bapak sampaikan itu masuk ke mana gitu Pak? Apakah dia dilema atau rujukan moral? Iya, jadi untuk mendapatkan keputusan itu biasanya saya melihat kasusnya itu dari hubungan ranah yang berarti merujukan moral atau ranah yang kalau yang merujukan moral itu termasuk ke ranah hukum. Untuk dilema etika itu biasanya kita dampaknya benar di konsultasikan dengan guru-guru yang lain supaya masalah itu tidak menjadi masalah, sehingga semua dilema orang itu bisa diatasi dengan baik tanpa merugikan sebelah pihaknya. Ya, jadi dilema etika tadi yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, itu artinya ya salah satu dilemanya adalah bagaimana mempertahankan GTP yang sudah berapa tahun mengabdi, atau harus mengeluarkan mereka. Nah, itu memang suatu dilema. Sedangkan kasus-kasus tadi itu bagaimana semua kepentingan itu bisa dihadapi. Itu mungkin menurut Bapak ya, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan keputusan, terutama untuk kasus dilema yang tadi disampaikan, dengan kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Ya, menurut saya sih lebih memilih ke nilai kewajiban yang harus dijunjung tinggi dulu, Bu. Karena yang menjunjung tinggi nilai kewajiban itu seperti keadilan, kemudian kejujuran kemanusiaan, dan juga yang lainnya juga, Bu. Maksudnya kebenaran itu sendiri akan
mengikutinya gitu. Jadi kita mendahulukan ini Pak Iya. ya, apa, kepentingan atau kemanusiaan Iya. lah ya Pak ya. Pak, pasti di situ kan ada langkah-langkah ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak langkah-langkah atau mungkin strategi apa sih yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan satu masalah yang tadi Pak? Iya. Jadi untuk langkah-langkah itu, nah saya biasanya memerlukan 3 tahapan yang tahapan. Yang pertama itu saya menginformasikan masalah yang berkepentingan. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan para wakil saya. Dan kemudian yang ketiga adalah biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, bagaimana loh kalau saya itu berada di posisi mereka, bagaimana perasaannya. Jadi itu akan menjadikan keputusan yang ingin saya sampaikan untuk saya perlakukan pada mereka. Betul ya Pak ya, artinya kalau kita posisi GTT gitu Pak ya, alangkah nggak enaknya gitu Iya. kita karena murid nggak ada, akhirnya mereka harus dikeluarkan. Gitu. Dan luar biasa ya yang disampaikan Bapak tadi, ternyata ada jalan lainnya itu dengan cara mungkin dikurangi. Iya. Gitu. Bukan berarti mereka harus dikeluarkan, tapi jam Iya. mereka dikurangi. Nah, menurut Bapak apa hal yang efektif yang menurut Bapak ya dalam mengambil keputusan kasus tadi itu? Jadi hal yang efektif jika semua itu dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak. Jadi yang berkepentingan sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada permasalahan itu supaya pada keputusannya nanti mereka menerima secara itu. Berarti apa namanya efektif jikalau kita bisa mengkomunikasikan. Iya. Nah pasti ada tantangan ya Pak ya. Iya. Saat mengambil mengambil keputusan bahwasanya si A kamu sekian jam ya gitu. Yang PNS mohon maaf ini didahulukan dulu. Nah, menurut Bapak apa tantangan saat Bapak menyampaikan? Jadi tantangan itu mungkin cuma satu sih, yaitu tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema itu membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Jadi intinya tantangannya itu harus ada keterbukaan dari semua pihak. Misalnya kalau di sekolah itu antara kepala sekolah dengan wakil-wakil dan juga kepada guru-guru yang lain. Dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Jadwal untuk menyelesaikan itu. Iya. Ya, jadi kalau jadwal tertentu itu tidak ada, cuman tapi ada prosedurnya. Biasanya semua kasus itu saya akan sampaikan dengan diskusikan dengan para wakil kepala sekolah, terus kita berembuk dengan para guru yang lain supaya mereka tahu permasalahan yang sebenarnya, misalnya seperti keuangan yang kita memang sesuai sedikit sehingga pada saat mengambil keputusan itu mereka menerima secara legowo. Dalam mengambil keputusan itu ada ya Pak ya, seseorang atau faktor yang mendukung Bapak ya hingga menerima Bapak mengambil sebuah keputusan itu. Iya. Ada. Faktor-faktornya itu ya tentu ya biasanya saya harus berkonsultasi dengan para wakil, terus dalam pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan kepegawaian itu dan mereka tidak merasa dirugikan. Apalagi dengan bendahara ya. Iya, dengan bendahara. Karena kan berkaitan dengan jadi semuanya itu berkaitan dengan pengajian karena sudah kalau mereka mengabdi di sekolah kita yang masih gitu itu perlu ada pendidikan. Ini satu lagi Pak, terakhir Pak ya, mungkin jadi dari semua hal yang Bapak sampaikan
Iya. Mungkin apa sih Pak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang menimbulkan dilema tadi? Ya, jadi pimpinan dengan wakil dan juga apa, bisa bendahara dengan guru-guru pendidikan yang lain, sehingga akan mendapatkan suatu kebijakan keputusan yang tepat tanpa memberikan salah satu dengan yang lainnya. Jadi itu apa yang bisa saya petik. Jadi keterbukaan pimpinan dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Biar apa ya Pak ya, saat di sekolah itu kita seolah tidak ada lagi sesuatu yang kita memang pure. Ini loh kondisi keuangan kita, ini kondisi anak-anak kita. Jadi ayo kita sama-sama merangkul gitu Pak ya, agar sekolah kita ya anaknya banyak, keuangan kita ada. Karena penerimaan siswa itu kan berhubungan dengan pemasukan keuangan sekolah juga ya Pak ya. Iya, berhubungan dengan nabung. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Bang. Udah nyempetin waktunya, sudah apa namanya mempersiapkan waktunya sebentar ya dengan kesibukan Bapak. Mungkin hari ini mau ke Mayang Pak. Waktunya sebentar ini kita ada tugas untuk jadi selaku akan siswaan pengen apa sih namanya sharing lah ya untuk menganalisis sebuah keputusan. Kalau di sekolah itu kan kayaknya ada beberapa pasti akan menemukan beberapa kasus dan apalagi ibu kaitan dengan kesiswaan ini pengen belajar gini pengalaman gitu. Sebelumnya udah pernah ya Bu ya terkait dengan dilema etika, kehidupan moral, udah pernah atau udah pernah baca dan udah pernah baca sekilas-sekilas. Tapi kalau mau paham benar kayaknya belum. Kayak kamu lagi CGP yang belum paham juga Pak. Ngomong dikit. Nah ini Bu terkait dengan selama ini ya Bu, bagaimana sih Ibu selaku pimpinan terutama di waktu kesiswaan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus apa namanya kehidupan moral dan dilema etika ya. Cara mengidentifikasikan Contohnya apa? Misalnya kan kalau kesiswaan itu kasusnya terkait yang kemarin mungkin ya Bu ya yang apa ada anak yang nggak bisa baca terus daftar ya itu adalah salah satu permasalahan kita sebenarnya kan benar dilema. Jadi pada saat penerimaan siswa baru kita kedapatan
sedikit yang kebetulan memang belum bisa membaca. Ada yang memang dia hanya bisa membaca sedikit-sedikit, baru bisa mengeja tapi belum bisa merangkai. Ada yang sudah bisa merangkai tapi masih terbata-bata. Kemudian menulisnya masih belum lengkap. Misalnya mengapa jadi mu'amal. Jadi dalam penulisan huruf-huruf ada yang tertinggal. Itu permasalahannya. Nah, sementara kita ini kan sudah tingkat menengah. Nah, iya, SMP itu membaca itu kan adalah kemampuan dasar pada saat anak sudah memasuki usia sekolah. Sekarang itu kelas 1 ya, memang pada saat dia TK memang tidak dituntut untuk belajar membaca. Tetapi kenyataan yang di lapangan SD kelas 1 itu harus bisa membaca. Karena guru kelas 1 itu sekarang sudah tidak ini lagi untuk mengajar baca, tapi mereka sudah dianggap sudah bisa membaca. Nah, ini masih kita temukan pada saat mendaftar SMP, masih kita temukan belum bisa baca. Di tahun kemarin, yang sekarang anaknya sudah kelas 8. Ada 2 orang anak yang kita dapat tidak bisa membaca. Nah, itu dilema bagi kita yang panitia ini sekolah. Kalau anak ini kita terima, ya karena ilmu dasarnya membaca tidak bisa, bagaimana dia akan melanjutkan untuk jenjang ya, untuk memahami. Sementara untuk materi SMP ini kan sudah lebih agak tinggi gitu kan. Nah, sementara dia membaca aja belum bisa. Kemudian kalau kita tidak terima, otomatis kan anak ini akan putus sekolah. Bahkan kemarin yang kita temukan ini salah satu anak ini dia memang bersikeras. Memang kita terima tapi dia masuk ke dalam posisi cadangan. Orang tuanya datang nangis anak ini, nggak diterima. Jadi dia memang benar-benar kemauan untuk sekolah itu ada. Jadi orang tua juga mendukung dan ya dengan mau nggak mau, dengan pertimbangan kita terima anak di SMP. Kita terima dan sekarang dia sudah menuju kelas 8. Nah, prosedur apa memang langkah-langkah yang dilakukan selama ini gimana terhadap anak sampai dia naik kelas 8 berarti ada perubahan? Ya, jadi dia pada saat daftar ulang, orang tuanya ini datang ke sekolah memohon untuk diterima. Jadi kita buat kesepakatan antara sekolah dengan orang tua dan kebetulan orang tuanya sanggup. Jadi kesepakatannya itu kita membuat sebuah perjanjian bermaterai itu, tanda tangan bermaterai bahwa dalam waktu 3 bulan kita minta anak tersebut sudah mampu membaca, gitu ya. Jadi orang tua menyanggupi. Nah itu persyaratan anak itu. Dari dari sekolah sendiri gitu yang selama ini yang dilakukan program misalnya. Nah, jadi setelah anak ini diterima, kita bermusyawarah antara guru pembimbing di sini ada guru BK ya, kemudian bekerja sama dengan guru mapelnya yaitu khusus untuk bahasa Indonesia, kemudian untuk wali kelas tentunya. Jadi ada suatu kerjasama. Jadi anak ini dipanggil khusus. Jadi ada bimbingan khusus untuk anak ini. Jadi memang ada dilebihkan lah perhatiannya untuk anak ini untuk belajar membaca. Berapa? Ada jadwalnya berapa? Untuk jadwalnya 3 kali seminggu ya, 3 kali seminggu. Untuk jadwalnya itu tergantung dari guru pembimbingnya, apakah di jam pertama, kadang setelah istirahat, kadang waktu istirahat, kadang jam terakhir. Nah, ada bimbingan khusus iya. Untuk orang tuanya sendiri Bu? Nah, orang tua kita minta biar menambah anak ini cepat bisa, karena kita beri waktu 3 bulan. Itu kita minta orang tuanya membimbing juga di rumah, bisa dengan cara dileskan, ya, atau diajar sendiri di rumah atau kakaknya. Tapi untuk sementara ada 1 orang ini kemarin katanya les, ya. Jadi memang les membaca. Les baca. Les baca. Ada hambatan Bu selama program itu berjalan atau
dia bisa membaca, misalnya ada hambatan nggak yang dihadapi dalam mengambil keputusan tadi? Ini kita terima kan ya, terus sudah ada pelan-pelan. Hambatan dia itu kalau hambatan-hambatannya ya namanya dia ini kan dari kemampuan saja sudah beda dengan teman-temannya, jadi otomatis dia ada perasaan minder ya. Jadi anak ini waktu jadwal untuk bimbingan itu dia tidak dengan kesadaran, untuk awal-awal dia tidak dengan kesadaran untuk datang sendiri menghadap pembimbing gitu ya. jadi dipanggil, Perlu kita panggil, perlu kita datengin, kita bujuk, itu hambatannya. Kemudian ada waktunya dia nggak sekolah, kan tidak hadir atau sakit, itu hambatan, salah satu hambatannya. yang untuk orang yang membantu tadi, selain tadi kan ada ya yang mendukung program atau kegiatan keputusan tadi Ya, wakil apa, ada wali kelas, kelas, guru BK, BK, gitu. setelah itu tadi Guru kira-kira yang mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi biasanya kalau guru mata pelajaran bahasa Indonesia ini dia di kelas. Jadi pada saat masuk guru pelajaran bahasa Indonesia ini masuk, jadi dia pada saat anak-anak yang lain mungkin diberikan tugas, sudah dijelaskan tugas, anak ini dipanggil khusus untuk mana itu tadi, mungkin kalau di dalam kelas dia merasa dilihatin kawan-kawan dia lebih malu gitu, jadi dia tidak leluasa untuk ya kurang pede lah ya, nggak berekspresi gitu. Jadi setelah berjalan 3 bulan gimana hasilnya? Alhamdulillah, untuk yang satu orang ini alhamdulillah setelah 3 bulan memang ya tidak lihat butuh proses, memangnya tidak langsung lancar 3 bulan, tapi ada kemajuan gitu. Yang tadinya hanya bisa menulis nama dia, sekarang dia sudah bisa di awal-awal itu, dia di 4 bulanan itu dia sudah bisa mengeja, kemudian merangkai huruf-huruf yang lebih dari dua suku kata itu dia sudah bisa menyambung. Kemudian dia tingkat kepercayaan dirinya juga sudah ada. Kemudian untuk tugas-tugas di kelas juga dia sudah ada motivasi mengikuti gitu. Dan sekarang udah bisa seperti teman-temannya ya. Ya kalau memang untuk disejajarkan benar dengan temannya mungkin belum ya, tapi paling tidak dia dari hari ke hari itu ada peningkatan. Memang sempat dia kemarin tuh sempat dia kayak semacam down lah ya, beberapa hari ya, dia diketemukan dia tidak masuk, mungkin karena dia merasa kok berat gitu menjalani. Tapi memang itu tadi ada kerjasama antara wali kelas, kemudian orang tuanya kita panggil, guru BK juga alhamdulillah membimbing dengan baik, jadi memberi motivasi. Kemarin ada kunjungan juga ya di rumah dengan orang tuanya, memberi motivasi kepada anak itu, dijelaskan apa penting sekolah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah aman juga. Jadi nanti kan kasus sudah beres, jadi kira-kira pengalaman atau pelajaran apa sih yang diambil? Memang dari tadi ya, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari yang tadi diputuskan? Keberanian ibu mengambil menerima anak yang nggak bisa membaca, sampai didukung oleh semua teman-teman gitu ya untuk melakukan program, dan akhirnya anak itu bisa bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Pelajarannya kalau bagi saya ya, itu terutama kita sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah, guru ini kan ada orang tua di sekolah, perlulah perhatian yang untuk anak ini, terutama untuk yang mendasar ya, membaca. Nah ini orang tua di rumah jangan hanya percaya sama sekolah, benar plak begitu anak ini didaftarkan di sekolah percaya dengan sekolah. Kenapa? Kita sebagai guru ini tidak mungkin untuk memperhatikan satu persatu benar secara detail ya setiap individu ini, tapi hanya sebagian saja. Jadi memang perlu adanya perhatian di rumah sebagai orang tua. Kalau memang orang tuanya tidak mampu untuk mengajar, mungkin tidak ada waktu, kesibukan dan sebagainya, mungkin bisa dileskan atau ada kakaknya seperti itu. Kemudian kita juga guru juga perlu juga kita perhatikan, ada waktu kita
dengan anak itu berinteraksi, oh, kamu seperti apa, kamu mana tujuannya apa. Nah itu pelajaran yang bisa kita petik dari masalah ini. Ya, terima kasih banget ya Bu ya. Iya, sama-sama. Digambarkan secara gamblang, saya juga enak menangkapnya, Bu ya. Ibu juga pengalamannya luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Kat. Yang bikin Bapak itu dilema itu apa? Biasa apa memang misal nih kayak kami guru gitu kan, ada guru yang memang kurang disiplin misal. Nah dilema kan Bapak gimana cara menegurnya, kalau nggak ditegur anak-anak malah kayak tadi kan kalau nggak masuk kelas, kalau nggak ditegur anak-anak berantakan, kalau berantem, kalau ditegur mungkin khawatir apa namanya ganggu perasaan apa kayak mana, itu dilema nggak buat Bapak bisa dikasih gitu. Ya kalau dibilang dilema dia, kalau mungkin bilang dilema betul sih, kita punya menyapa guru yang bersangkutan. Kalau memang dia nggak memberi, kalau ini tidak ada keterangan tentang beliau, kenapa? Ya paling sebetulnya kalau memang ada tugas lupa, kenapa tidak disampaikan? Ya karena ini menyangkut. Jadi itu masuk ini ya Pak ya, apa kasus yang memang bikin kita dilema juga. Ini ya bukan hanya peserta didik aja yang menjadi dilema kita. Kepala sekolah kan menyangkut rekan-rekan. Ya kepentingan individu sama kepentingan siswa gitu Pak ya. Kalau nggak ditegur kita salah pimpinan ya salah juga. Nah, jadi kalau Bapak mau ada istilahnya report dendam atau dendam nggak ada Bapak. Jadi langkah-langkah Bapak dalam menangani itu apa memang langsung di tempat atau dipanggil atau kayak mana Pak? Ya kalau pada saat guru yang memang ada yang pada saat dia tidak ada tanpa keterangan ya saya di tempat Gitu. terus alternatifnya kan kalau memang ada guru yang tidak hadir, dia ada keterangan tidaknya digantikan oleh piket buat guru-guru yang tidak ada konfirmasi ya Pak ya, konfirmasi ada jam maupun yang tidak ada konfirmasi. Nah itu tapi yang jelas pasti ada tantangannya Pak ya. Ini jelas ada tantangan. Apa Pak tantangannya saat kita apa yang menegur atau memberikan arahan gitu ke guru yang tersebut, apalagi misalnya dalam catatan guru tersebut itu ya dapat informasi ya itu aja gitu misalnya. Tidak ada dipercaya. Hanya diam-diam saja itu juga Iya ada. Terus kan dalam mengambil keputusan kan Bapak biasanya butuh dukungan gitu misalnya apa memang siapa sih Pak yang biasanya Bapak ajak untuk apa mendukung misalnya ngambil keputusan misalnya ya semua program terlibat semua buat kepala sekolah terutama kurikulum ya Pak ya, baik untuk siswaan kurikulum kepala sekolah itu yang paling utama yang mendukung keputusannya Bapak. paling tidak berperan untuk bekerja sama mengambil keputusan seperti apa yang terbaik. Nah, jadi pelajaran yang bisa dipetik itu Pak dari buat saya ya kita memang misalnya dalam hati
misalnya saya dengan identitas yang sama. Misalnya kan saya posisi Bapak, jadi apa yang bisa diambil pesan Bapak misalnya gitu. Yang paling tidak kan ini kita selaku pimpinan tidak menyadari Iya, Pak, ya. sama Iya.